Apakah kamu seorang pendaki? Lalu gunung apa saja yang sudah kamu daki? Berkemah dan bermalam di puncak gunung? Ini pasti sangat menyenangkan. Hatimu akan terasa damai menikmati indahnya malam bersama sang purnama. Ini pastilah hal terindah dalam hidupmu. Nah, gunung merupakan daratan tinggi di atas permukaan laut. Tinggi gunung-gunung ini juga sangat berbeda-beda. Nah, ini dia gunung-gunung tertinggi yang ada di bumi. Yuk, simak video ini. Ini bisa jadi rekomendasi untuk pendakianmu selanjutnya. Mount Everest. Pasti gunung ini sudah tak asing lagi. Gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi ini berada di barisan pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncaknya berada di Tibet. Dalam bahasa Nepal, Everest disebut dengan Sagarmatha yang artinya kepala langit. Sedangkan dalam bahasa Tibet disebut dengan Komolangma yang artinya Bunda Semesta. Wah, dari julukannya saja sangat mengerikan ya. Edmund Hillary dan Tenzing Norgay adalah orang pertama yang berhasil menaklukkan puncak gunung Everest pada tahun 1953. Nah, apa kamu tahu? Everest merupakan bagian dari Seven Summits, yaitu 7 gunung tertinggi di dunia. Dan terdapat pada 7 lempeng benua. Ini fakta yang sangat mencengangkan ya. Sudah ada rencana ke Everest? Jika iya, siapkan dirimu dan cari tahu terlebih dahulu mengenai cuaca yang ada di sana. Setelah itu, booking tiketnya ya. K2 merupakan nama lain dari Gunung Godwin Austen atau Chogori. Gunung ini merupakan gunung tertinggi kedua di dunia dengan tinggi mencapai 8.611 meter di atas permukaan laut. K2 berada di pegunungan Karakoram, perbatasan antara Pakistan dan Xinjiang, Cina. Tentunya gunung ini paling tinggi di pegunungan ini. Apakah kamu ingin menaklukkannya? Ayo ke sini dan cobalah sensasinya. Achley Kompangnino dan Lino Lasedeli adalah orang pertama yang berhasil mendaki hingga ke puncak K2 pada tahun 1954. Menurut para pendaki ini, lebih sulit mendaki di gunung K2 dibandingkan Everest. Mengapa begitu? Kalau aku, tentu aku tak tahu, karena aku bukan pendaki. Mereka bilang cuaca di sini sangat buruk dan medannya sangat sulit. Nah, bagi kamu yang ingin mendaki K2, disarankan untuk mulai mendaki dari sisi Pakistan, karena pendakian akan sangat sulit dan berbahaya jika dari sisi Tiongkok. Gunung Kanchenjunga. Ini adalah gunung tertinggi ketiga di dunia. Tingginya 8.586 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berada di lokasi yang sama dengan Everest. Dalam bahasa Nepal, gunung ini berarti 5 harta karun salju. Mengapa begitu? Iya, karena gunung ini memiliki 5 puncak yang sangat tinggi. Ini puncak Kanchenjunga utama. Di sebelah barat, Yalungkang. Tengah, lalu puncak Kanchenjunga itu sendiri. Gunung Lhotse. Pegunungan Himalaya ini memang dikenal dengan barisan gunung-gunungnya yang tertinggi di dunia, termasuk Gunung Lhotse. Gunung ini merupakan gunung tertinggi keempat di dunia. Gunung Lhotse memiliki ketinggian 8.516 meter di atas permukaan laut. Aku penasaran, apa kamu bisa mendaki gunung yang satu ini? Iya, mungkin Gunung Everest. Dan Kanchenjunga termasuk sulit. Aku sarankan coba Lhotse dulu ya sebelum yang lainnya. Ini dia orang pertama kali yang menaklukkan Gunung Lhotse. Fritz Landschinger dan Ernst Reins. Mereka adalah orang pertama yang menaklukkan gunung ini pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1979, Andrzej Zock dan Jerzy Kukuza melakukan pendakian puncak Lhotse tanpa bantuan oksigen tambahan. Wah, luar biasa ya. Mereka mampu bertahan. Oh iya, maaf jika nama tadi salah kusebutkan, karena sangat sulit membaca nama itu. Aku penasaran apa kamu bisa membacanya. Beritahu aku ya jika salah. Kita masih di Himalaya. Gunung Makalu ini menjadi gunung tertinggi kelima di dunia. Gunung Makalu memiliki ketinggian mencapai 8.485 meter di atas permukaan laut. Nah, menariknya puncak Gunung Makalu berbentuk seperti piramida. Iya, piramida 4 sisi. Kira-kira apa kamu bisa mendakinya? Lionel Terray dan Jean Cousy adalah orang pertama yang mendaki Gunung Makalu pada tahun 1955. Kata mereka akan lebih sulit mendaki di sini, karena gunung ini terkenal dengan medan yang sangat curam.
Lalu Gunung Cho-Oyu. Benarkah itu cara bacanya? Ya, tak seperti 5 gunung lainnya. Gunung ini tingginya 8.188 meter di atas permukaan laut dan mempunyai kemiringan lereng. Hal ini membuat Gunung Cho-Oyu lebih mudah didaki. Cho-Oyu merupakan gunung yang menjadi tujuan pendakian populer di kalangan para pendaki. Apakah kamu salah satunya? Dalam bahasa Tibet, gunung ini disebut dengan Dewi Pirus. Lokasinya berbatasan langsung antara Tibet dan Cina. Gunung tertinggi selanjutnya adalah Gunung Dhaulagiri. Tingginya 8.167 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikannya sebagai gunung tertinggi ke-7 di dunia. Lagi-lagi gunung ini berada di barisan Himalaya, tepatnya di Nepal. Namanya berasal dari bahasa Sanskerta, artinya gunung putih yang indah. Gunung ini pertama kali didaki pada tahun 1960-an oleh sekelompok orang Swiss, Nepal, dan Austria, dan tak kalah menarik dari gunung tertinggi lainnya. Kemudian Gunung Manaslu, nama lainnya Gunung Kutang. Manaslu merupakan gunung tertinggi ke-8, yang tingginya mencapai 8.156 meter di atas permukaan laut. Kata Manaslu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya gunung jiwa. Tetap saja gunung ini masih dalam barisan Himalaya. Ayo catat sudah ada berapa gunung yang ada di barisan Himalaya. Gunung Nanga Parbat, gunung setinggi 8.126 meter di atas permukaan laut ini berada di bagian utara Pakistan dan masih merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Menurut para pendaki, medan di gunung ini sama sulitnya dengan Gunung K2. Di urutan ke-10 ada Gunung Annapurna 1 dengan ketinggian 8.901 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan puncak tertinggi dari Gunung Annapurna di barisan Himalaya. Sedangkan 5 puncak lainnya memiliki ketinggian di bawah 8.000 meter. Dalam bahasa Sanskerta, Annapurna berarti Dewi Tuayan atau Dewi Kekayaan. Pendakian pertama di sini dilakukan oleh Maurice Herzog dan Louis Lachenal pada tahun 1950-an. Nah, itu dia 10 gunung tertinggi di dunia. Setelah ini, kira-kira kamu ingin mendaki kemana? Ayo jawab di kolom komentar. Tapi aku sarankan, sebelum mendaki, kamu harus mencari informasi terlebih dahulu mengenai spot pendakian. Kalau begitu, selamat mendaki ya. Bye! Jangan lupa beri tanda suka pada video ini dan bagikan ke teman-temanmu. Nah, ini dia beberapa video lainnya. Silahkan klik salah satu video di sisi layar. Ayo cari tahu hal baru lainnya bersama kami, NP Genius.